Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul akuntansi, pertanggungjawaban, dan laporan untuk manajemen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adam Prayogaryanto dengan NIM 64231723. Perkenalkan, nama saya Rafa Nur Afifah dengan nomor NIM 64231 Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Zaki dengan NIM 64231517. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Firgiawan dengan NIM 64231860. Perkenalkan, nama saya Reva Nabila Syawa Cantika dengan NIM 64231385. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Bintang Firgiawan. Akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang menyajikan informasi mengenai pendapatan serta biaya atau aktiva yang dikaitkan dengan suatu bagian atau unit dalam perusahaan. Masing-masing bagian atau unit dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap bagian yang bersangkutan. Bagian-bagian tersebut disebut sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggungjawaban. Laporan yang dihasilkan berisi perbandingan antara realisasi kegiatan dan tujuan kinerja atau target yang telah ditetapkan dalam sistem penganggaran. Akuntansi pertanggungjawaban yang baik dalam penerapannya harus menetapkan atau memberi wewenang secara tegas, karena dari wewenang ini menimbulkan adanya pertanggungjawab dengan wewenang dan tanggung jawab tersebut memudahkan pengendalian terhadap penyimpangan yang terjadi. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban merupakan suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu ada pusat biaya. Pusat biaya atau disebut dengan expense center merupakan pusat pertanggungjawaban di mana input atau biaya diukur dalam unit moneter, namun outputnya tidak diukur dalam unit moneter. Sebagaimana pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya. Kinerja manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi biaya. Yang kedua ada pusat pendapatan revenue center. Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana manajer hanya bertanggung jawab mengenai penjualan. Kinerja keuangan pusat pendapatan diukur atas dasar pendapatan yang diperoleh, yaitu hasil kali antara unit yang dijual dengan harga jualnya. Pusat-pusat pertanggungjawaban berikutnya, yaitu yang ketiga ada pusat laba atau profit center, merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerjanya diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Kinerjanya evaluasi berdasarkan kemampuannya memperoleh laba. Yang keempat ada pusat investasi. Investment center merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerjanya diukur berdasarkan laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Informasi atas dasar pusat investasi dapat memotivasi manajer untuk yang pertama ada menghasilkan laba, yang kedua mengambil keputusan untuk menambah investasi, yang ketiga mengambil keputusan untuk melepas investasi bila investasi tersebut tidak memberikan kembalian yang memadai. Kinerjanya dievaluasi berdasarkan hasil atas investasi yang diukur dengan return on investment atau ROI. Pengukuran kinerja pusat investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi bertujuan untuk menilai sejauh mana manajer pusat investasi mampu menghasilkan laba dari penggunaan aset yang dikelolanya. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah return on investment atau ROI dan residual income atau RI. ROI menjadi alat pengukur utama karena dinilai dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penggunaan aset. Menurut Hasibuan dan Pratiwi 2023,
ROI dan RI merupakan ukuran kinerja yang dapat digunakan untuk menghubungkan antara keuntungan yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan, sehingga dapat mengevaluasi kemampuan pengambilan keputusan manajerial. Yang pertama, the return on investment atau ROI adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pengendalian dari investasi yang telah dilakukan. ROI menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola dan mengoperasikan seluruh aktiva untuk menghasilkan laba. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reva. Pengukuran kinerja pusat investasi. Dalam konteks perusahaan, laba yang digunakan untuk perhitungan ROI bisa berasal dari beberapa jenis seperti laba kotor atas penjualan, laba operasional, laba bersih. 2. Rumus ROI tergantung wewenang manajer investasi. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ROI sangat bergantung pada kewenangan yang memiliki oleh kinerja investasi dalam perusahaan. Perbagian ini penting agar evaluasi kinerja tidak menjadi bias akibat keputusan yang dapat dikendalikan langsung oleh manajer investasi. A. Jika manajer memiliki wewenang atas peroleh sumber dana. Apabila manajer investasi memiliki kewenangan atas perolehan sumber dana seperti keputusan dalam pembiayaan menggunakan utang atau modal sendiri, maka pengukuran ROI dilakukan menggunakan laba bersih. Rumusnya ROI sama dengan laba bersih dibagi aktiva operasional rata-rata. Perhitungan aktiva operasional rata-rata digunakan untuk menyimbangkan fluktuasi nilai aktiva sepanjang periode laporan. Formula yang digunakan aktiva operasional rata-rata sama dengan aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2. B. Jika manajer tidak memiliki wewenang atas perolehan sumber dana. Jika manajer tidak memiliki wewenang untuk menentukan sumber biaya, misalnya keputusan terkait utang atau modal ditentukan oleh manajer puncak, maka ROI menghitung berdasarkan laba operasional. Rumusnya ROI sama dengan laba operasional dibagi aktiva operasional rata-rata. ROI dapat dihitung dengan pendekatan two-point analysis, yaitu pemecahan ROI menjadi 2 komponen utama, perputaran harta dan margin laba operasional. Rumus umum ROI. ROI sama dengan perputaran harga dikali laba operasi atas penjualan. ROI dibagi assessment throughput dikali operating profit margin. A. Perputaran harta sama dengan penjualan dibagi aktiva operasional rata-rata. B. Operating profit
margin sama dengan laba operasi dibagi sales. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. 2. Jika ROI dihitung dari laba bersih atas penjualan. Dalam beberapa kasus, perusahaan lebih memilih menghitung ROI dari laba bersih dibandingkan laba operasi. Ini biasa digunakan untuk menilai hasil akhir keseluruhan, setelah memperhitungkan biaya bunga dan pajak. ROI sama dengan perputaran harta dikali laba bersih atas penjualan. ROI sama dengan assets turnover X dikali net profit margin. Net profit margin. Rumusnya adalah laba bersih dibagi penjualan. Contoh soalnya di sini ada PT ABC Jaya Investama melakukan investasi dalam aktiva sebagai berikut. Aktiva lancar awalnya itu bernilai 50 juta, aktiva lancar akhirnya 70 juta, aktiva tetap akhirnya 100 juta, aktiva tetap awal 100 juta, aktiva tetap akhir 130 juta. Dalam 1 tahun, perusahaan memperoleh penjualan sebesar 400 juta, laba operasi atau EBIT berjumlah 80 juta, laba bersihnya 56 juta. Jadi yang dicari itu ROI berdasarkan laba operasi EBIT. Yang kedua, ROI berdasarkan laba bersih. Yang ketiga, ROI dengan metode DuPont. Jadi yang pertama itu kita hitung aktiva operasi rata-rata. Aktiva awal sama dengan aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Yang berarti 50 juta ditambah 100 juta hasilnya 150 juta. Aktiva akhir itu 70 juta ditambah 130 juta hasilnya 200 juta. Aktiva operasi rata-ratanya 150 juta ditambah 200 juta dibagi 2. Jadi hasilnya 175 juta. ROI berdasarkan laba operasi. ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Berarti yaitu 80 juta dibagi 175 juta yang hasilnya 45,7%. Yang B, ROI berdasarkan laba bersih. ROI sama dengan laba bersih dibagi aktiva operasi rata-rata. Berarti 56 juta dibagi 175 juta. Hasilnya 32%. Yang C, ROI dengan metode DuPont. Yang pertama, assets turnover sama dengan penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Berarti 400 juta dibagi 175 juta hasilnya 2,286. Yang kedua, operating profit margin, yaitu laba bersih dibagi penjualan. Yang berarti 80 juta dibagi 400 juta sama dengan 20%. ROI-nya 2,286 dikali 0,2 hasilnya 45,7%. Yang ketiga, net profit margin, laba bersih dibagi penjualan. Yang berarti 56 juta dibagi 400 juta hasilnya 14%. ROI-nya 2,2586 dikali 0,14 hasilnya 32%. Jadi kesimpulannya ROI dari laba bersih operasi yaitu 45,7%. Yang kedua, ROI dari laba bersih yaitu 32%. Yang ketiga, ROI metode DuPont hasilnya sama dengan mempermudahkan analisis karena bisa terlihat sumber peningkatannya berasal dari efisiensi aset atau margin keuntungan. Jadi kesimpulannya, jika ROI lebih kecil dari biaya modal rata-rata tertimbang, maka nilai perusahaan negatif, berarti manajemen tidak mampu menaikkan nilai perusahaan atau manajemen tidak berprestasi seperti yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Penilaian investasi dengan menggunakan ROI memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah ROI mendorong manajer untuk lebih efektif dan efisien dalam mengoperasikan harta untuk memperoleh pendapatan, atau mendorong manajer untuk mempertinggi perputaran harta atau assets turnover dan mempertinggi net profit margin. Adapun kelemahan dari ROI adalah mempersempit pola pikir manajemen yang hanya mengejar laba jangka pendek tanpa bersedia menambah investasi untuk memperoleh laba jangka panjang. ROI cocok digunakan untuk tujuan laba jangka pendek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Jaki. Selanjutnya ada kinerja pusat biaya atau cost center. Penilaian kinerja dalam suatu perusahaan
adalah mutlak harus dilakukan karena penilaian kinerja merupakan alat ukur bagi direktur dan manajer dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Kemampuan para manajer untuk mengelola seluruh sumber daya yang memiliki perusahaan dalam rangka memperoleh laba usaha dalam jangka pendek dan jangka panjang dinamakan kinerja manajer. Pengukuran hasil kinerja para manajer perusahaan itulah yang disebut dengan penilaian kinerja perusahaan. Menurut Rudianto, kinerja adalah gambaran tentang pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan penilaian kinerja menurut Rudianto adalah penentuan secara periodik efektivitas operasi suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, serta kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk mendorong perilaku yang semestinya melalui umpan balik berupa pemberian penghargaan atas hasil kinerja yang baik. Dan kinerja pertimbangan memberi hukuman atas kinerja yang kurang memuaskan. Lalu selanjutnya ada kinerja pusat laba, yaitu merupakan pengukuran kinerja manajemen berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Pengukuran kinerja pusat laba dapat juga dilakukan dengan menggunakan rasio seperti A, gross profit margin, yaitu merupakan rasio keuangan yang digunakan manajer untuk menilai efisiensi proses produksi suatu produk yang dijual oleh perusahaan atau lebih dari satu produk. Rumus gross profit margin yaitu laba kotor atas penjualan dibagi penjualan dikali 100%. Dan yang B, operating profit margin adalah rasio yang biasa digunakan untuk mengukur bir kecil presentase laba operasional atas penjualan laba bersih dari sebuah perusahaan. Rumus operating profit margin yaitu laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Lalu yang C ada net profit margin, adalah sebuah rasio yang digunakan perusahaan untuk membandingkan keuntungan dengan total seluruh uang yang dihasilkan perusahaan. Selain itu, NPM ini juga digunakan untuk menganalisa stabilitas keuangan perusahaan. Rumus net profit margin yaitu laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Lalu selanjutnya yang D ada return on asset atau ROA. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai sebuah cara atau tingkat pengembalian aset. Seorang ahli bernama Mardianto mengatakan bahwa ROA ini adalah rasio yang dipakai untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba karena pada rasio tersebut mewakili atas seluruh aktivitas pada perusahaan. Rumus return on asset yaitu laba bersih dibagi total aset. Lalu ada aktiva lancar ditambah aktiva tetap dikali 100%. Dan yang E ada return on equity atau ROE adalah salah satu unsur penting demi mengetahui sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola pemodalan dari para investornya. Apabila perhitungan ROE-nya makin besar, maka reputasi perusahaan pun meningkat di mata pelaku pasar modal. Sebab usaha tersebut terbukti mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sebaik-baiknya. Rumusnya dari ROE yaitu laba bersih dibagi total equity atau modal sendiri dikali 100%. Selanjutnya ada kinerja pusat pendapatan. Di pusat pendapatan, suatu pendapat atau output diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang digunakan untuk
mengaitkan biaya atau input dengan pendapatan. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap anggaran dan kuota, dan manajer dianggap bertanggung jawab atas biaya yang terjadi secara langsung di dalam unitnya. Akan tetapi ukuran utamanya adalah pendapatan. Menurut si jabat, pendapatan adalah arus pos masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa dan aktivitas pencairan laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode. Pusat pendapatan tidak bertanggung jawab terhadap investasi atau produksi karena pusat pendapatan bukan pusat laba. Biaya-biaya yang terjadi pada pusat pendapat hanyalah biaya-biaya yang berada di bawah pengawasan langsung manajer pusat pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syawa. Laporan manajemen. Laporan manajemen atau management report adalah akuntansi manajemen yang dirancang khusus untuk pengguna internal seperti manajer unit, direksi, atau pimpinan proyek. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang mendukung perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Laporan ini tidak terikat pada standar eksternal seperti IFRS atau GAAP karena sifatnya internal. Isi laporan bisa meliputi data finansial, anggaran, biaya, laba, dan non-finansial, KPI, operasional, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Akuntansi manajemen kini berperan sebagai mitra strategis, bukan sekedar pencatatan biaya. 1. Konsep pertanggungjawaban harus digunakan di dalam merebut laporan. Sebaiknya penanggung jawab dari laporan tersebut harus dicantumkan dengan jelas. 2. Prinsip atau exception seharusnya digunakan sebaik-baiknya. Semakin besar suatu organisasi perusahaan, berarti semakin besar dan luas pengawasan yang harus dilakukan oleh pimpinan. Angka-angka dalam laporan sebaiknya ada pembandingnya. Laporan-laporan yang akan disampaikan kepada pejabat yang akan mengevaluasi dan menganalisa laporan sebaiknya disertai data-data perbandingan seperti standar, anggaran, pengalaman masa lalu, dan sebagainya. Laporan sebaiknya makin ke tingkat atas, makin berbentuk ringkasan. Makin tinggi jenjang kepemimpinan, makin banyak yang harus dikerjakan, dan makin luas tanggung jawabnya. Laporan sebaiknya meliputi komentar dan keterangan serta interpretasi yang baik dari pembuat laporan. Laporan yang disertai dengan komentar atau keterangan dari pembuat laporan seringkali tidak dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca laporan. Next. Syarat-syarat tambahan laporan yang efektif. Agar laporan manajemen benar-benar mendukung keputusan, beberapa karakteristik tambahan perlu dipenuhi. 1. Relevansi. Hanya informasi yang langsung berkaitan dengan isu manajerial. 2. Keandalan. Akurasi tinggi dan sumber terpercaya. 3. Ketepatan waktu.
disajikan sesuai kebutuhan siklus keputusan. 4. Kejelasan, disusun secara ringkas, mudah dipahami. Selanjutnya konsistensi, format, terminologi, dan metrik tetap antar periode. Integrasi finansial dan non-finansial, menyatukan data keuangan dengan metrik operasional atau ESG. Efisiensi biaya manfaat, biaya penyajian laporan tidak boleh melebihi nilai manfaatnya. Keamanan, dilindungi dari akses yang tidak berwenang. Fleksibel, mudah disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi. Dalam perusahaan, laporan-laporan untuk manajemen dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis utama: laporan perencanaan, laporan pengawasan, dan laporan informasi. Berikut adalah penjelasan lebih detail untuk masing-masing jenis laporan. Yang pertama, laporan perencanaan atau planning report. Laporan ini digunakan untuk membantu manajemen dalam proses perencanaan strategis dan operasional. Contohnya adalah A. Rencana anggaran, merinci proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu. B. Proyeksi penjualan, memprediksi volume penjualan di masa depan berdasarkan data historis dan tren pasar. C. Rencana pengembangan produk, menggambarkan langkah-langkah yang akan diambil dalam mengembangkan produk baru. D. Rencana pemasaran, menjelaskan strategi pemasaran untuk mencapai target penjualan. Jenis laporan. Yang kedua, laporan pengawasan atau control report. Laporan ini digunakan untuk memantau kinerja aktual perusahaan dan membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan. Contohnya adalah laporan kinerja penjualan, menunjukkan pencapaian penjualan dibandingkan dengan target. Yang kedua, laporan biaya, membandingkan biaya aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, laporan kualitas, menilai kualitas produk atau layanan perusahaan. Yang keempat, laporan inventaris, memantau tingkat persediaan barang. Ketiga, laporan informasi atau information report. Laporan ini memberikan informasi yang relevan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan. Contohnya adalah laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Laporan riset pasar menyajikan informasi tentang tren pasar dan perilaku konsumen. C. Laporan analisis kompetitor, memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan pesaing. D. Laporan tren industri, memberikan informasi tentang perkembangan dan perubahan dalam industri terkait. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.